Perkenalkan, nama saya Barik Nafir Rabbani Setiadi dengan nomor NPM 162 dari TID. Kelompok saya mendapatkan proyek mengambil judul berupa digital banking, dan saya kebagian tugas untuk bagian OTP dan juga security. Hal yang pertama saya lakukan untuk membuat OTP dan security adalah membuat database terlebih dahulu. Saya menggunakan Migrate supaya membuat secara otomatis bagian OTP dan bagian security. Dan untuk bagian OTP, saya mengisi email, ada OTP code, dan juga kapan OTP kodenya itu akan expire. Dan untuk bagian security, saya menambahkan username, PIN, security question, dan juga security answer. Setelah saya membuat database, saya membuat model untuk bagian OTP dan juga security-nya. Supaya user dapat mengisi email dan OTP kode secara manual, digunakanlah model dan isi seperti ini supaya user dapat mengisinya. Juga sama di security, agar user bisa dapat mengisi, itu dibuatkan model seperti ini. Setelah model, saya juga menghubungkan dari supaya URL dan juga itu terhubung ke controllernya secara langsung. Di sini ada root get post untuk OTP dan juga root get post untuk security. Jadi root digunakan untuk menghubungkan URL dengan controller, dan root get digunakan untuk menampilkan halaman, sedangkan post digunakan untuk menyimpan datanya. Setelah root, kita bisa masuk ke controllernya. Nah, untuk controllernya, saya menggunakan fungsi di mana nanti OTP-nya itu bisa langsung pop up ke web itu sendiri. Nah, tapi untuk OTP-nya itu saya memaksimalkan hanya 6 angka saja yang akan keluar, 6 angka secara acak yang nanti akan dikeluarkan. Setelah dimasukkan oleh user email, nanti OTP akan keluar, dan expire time-nya itu nanti akan keluar sebanyak 5 menit saya memberikan waktunya. Nanti setelah diisi masuk ke sistem, kita bisa ngelihat, dan nanti OTP-nya itu nanti otomatis bakal keluar. Sama untuk security juga. Sini nanti setelah user mengisi username, PIN, dan juga question dan answer, itu nanti akan tersimpan di bagian controllernya. Dan untuk di bagian front end, itu saya menggunakan form action. Jadi nanti fungsinya sama untuk mengirim email ke OTP controller. Dan untuk security blade, di bagian form actionnya, itu mengirim data keamanan pengguna ke security controller langsung. Nah, jadi ini untuk bagian lupa password atau di bagian security centernya. Nah, nanti untuk mereset OTP-nya itu nanti dikirimkan email atau buat nomor kartunya. Nanti di situ ada akunnya, suruh masuk. Nah, ada kode OTP, password baru, dan juga konfirmasi passwordnya. Nah, di bagian kanan itu ada untuk menambahkan keamanan dari pengguna atau user. Jadi diberikan untuk username, PIN tambahan, dan juga pertanyaan keamanan, juga jawaban dari pertanyaan keamanan tersebut. Jadi kita bisa langsung lanjut untuk masuk ke login. Nah, setelah login, dia akan muncul atau pop up kode OTP. Jadi seperti yang kita udah itu, di sana ada 676820. Nah, kode OTP ini juga bisa digunakan untuk reset password, ataupun kalau misalnya kita memang lupa untuk OTP kodenya, kita juga bisa memasukkan email kembali dan OTP baru akan muncul. Ini sekarang kita bisa masukkan OTP-nya. Nah, jadi sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau misalnya security center itu akan pop up ketika kita mengeklik bagian lupa password. Tapi kalau misalnya kita memang ingin menggantikan password dengan password yang baru, kita juga bisa melalui dashboard dan langsung menuju ke security center-nya. Sama seperti tadi tampilannya, nanti diminta untuk kalau misalnya kita lupa untuk kode OTP-nya, kita bisa mengirimkan email, dan juga di bawahnya dan juga di kanannya juga bisa diperbarui secara langsung dari security yang dari dashboard itu. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu account dan balance. Pertama saya akan menjelaskan controller. Account controller yang saya gunakan itu berperan sebagai penghubung antara tampilan dan model rekening. Controller account ini menangani proses penambahan, perubahan, dan pencarian data yang digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan balance controller. Balance controller sebagai pengelola proses pengecekan saldo. Controller balance ini, dia akan mengambil data saldo dari balance model, kemudian meneruskan ke tampilan agar dapat ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, kita ke models. Models itu ada dua, account dan balance. Saya akan menjelaskan bagian account di models. Account models, dia itu sebagai mengelola data rekening nasabah.
Dia juga bisa digunakan menyimpan informasi rekening seperti nomor rekening, nama pemilik, jenis rekening, dan juga menangani proses CRUD pada data rekening. Selanjutnya saya akan menjelaskan balance. Balance model itu berfungsi mengelola data saldo rekening. Model ini dia bertanggung jawab untuk menghitung yang ada di saldo kita, ya kayak dia di-upgrade gitu isi saldo yang sekarang. Terus dia akan menyimpan riwayat perubahan saldo. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian view. Di sini saya akan menjelaskan account view yang berisi 4 file di view ini, yaitu index, create, edit, sama from. Saya akan menjelaskan index. Index blend PHP ini dia menampilkan daftar seluruh rekening yang telah tersimpan di sistem. Itu yang meliputi nomor account, nama account, tipe account, status account, saldo terkini, tombol edit dan hapus. Selanjutnya itu create blank. Ini dia menampilkan form penambahan rekening baru. Ketika si pengguna menekan tombol simpan account, data tersebut akan terkirim ke account controller yang menggunakan metode POST untuk menyimpan database. Terus selanjutnya edit plan. Dia itu mengubah data rekening yang sudah ada. Data account dipilih akan ditampilkan pada form. Selanjutnya akan diperbarui oleh account controller menggunakan metode push. From blend. From blend ini dia menampilkan halaman create dan edit. Tujuannya dia tidak mengulangkan kode. From ini dia menampilkan berisi nomor account, nama account, tipe account, status account. Datanya itu dia akan memasukkan di account controller dan disimpan melalui account model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan balance view. Balance view itu terdiri 4 seperti yang di account, index, create, edit, dan from. Kalau index blend ini dia itu menampilkan daftar saldo setiap rekening. Yang ditampilkan itu nama account, nomor account, jumlah saldo, tanggal transaksi terakhir, tombol edit dan hapus. Tampilannya berbentuk format rupiah agar lebih mudah kita gunakan si penggunanya. Selanjutnya create balance. Dia itu penampilan saldo baru menggunakan saldo data terkini. Pengguna memiliki rekening yang sudah tersedia, kemudian kita memasukkan jumlah saldo yang kita inginkan dan tanggal transaksi terakhir yang kita lakukan di saat kita menampilkan jumlah saldonya. Setelah kita simpan data-data kita di balance, lalu ditekan tombol balance yang sudah kita isi data-datanya, nanti balance blend ini akan terkirim ke balance controller untuk menyimpan ke database. Edit balance, dia itu memperbarui data saldo yang sudah ada. Dia juga menampilkan from, kemudian si pengguna akan mengubah nilai saldo atau tanggal terakhir dia melakukan transaksi. From balance itu dia adalah halaman create dan edit balance yang berisi pilihan account, jumlah saldo, tanggal transaksi terakhir yang dia lakukan. Dia itu satu from yang sama, tetapi kodenya saja yang berbeda. Jadi menurut saya itu kesimpulannya si account ini dia mengelola data rekening nasabah. Terus si fitur balance itu dia mengelola saldo di setiap rekening. Dan penerapan pola MVC dia itu menstrukturkan data yang dikelola oleh model dan menangani controller dan tampilan pengguna ditangani oleh view. Di sini saya akan mendemonstrasikan kode saya. Pertama-tama kita mengetik PHP artisan server. Dia akan memunculkan digital banking dashboard dengan judul account di Gboy. Di sini nomor account, nama, tipe, status, saldo, dan aksi.
Di sini kita tambahkan account. Nah, contoh nomor account kita yaitu DGB strip 67. Nama account John Doe. Kita di sini memilih tipe account itu deposito. Statusnya dia aktif untuk mengaktifkan data-data penyimpanan riwayat kita. Oke, dia akan memunculkan data yang kita simpan yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita ke balance, yaitu di sini dia akan menampilkan pantauan saldo dengan format rupiah yang berisi account, nomor, saldo, transaksi akhir, dan aksi. Di sini kita tambahkan balance. Oke, kita pilih saldo. Dia akan pilih account, isi saldo, yaitu di sini kita mengisi 100 juta. Nah, di sini dia akan menampilkan transaksi akhir. Kita akan membuat itu 20 Februari saja, 20 Februari. Oke. Dia akan memunculkan data yang kita simpan tadi. Sekian dari penjelasan tentang account dan balance. Sekarang saya akan menjelaskan kode yang saya buat. Pertama-tamanya adalah transfer. Nah, di public function index itu berfungsi untuk mengambil semua data transfer yang sudah berada di database, dan return view itu mengirim data ke halaman. Di public function create itu menampilkan halaman form untuk user membuat transfer baru. Di public function store itu fungsinya tuh mengirim data yang user buat dan kirimkan ke database. Di kode pertama ini itu kode yang dibuat sama user akan divalidasikan apakah sudah terisi, seperti receiver, amount, dan description. Setelah itu, data-data yang dibuat sama user akan dimasukkan ke database. Setelah itu, akan membikinkan riwayat transfer, dan setelah itu user akan di-redirect ke riwayat transfer dengan pesan transfer sudah berhasil. Sekarang saya akan menjelaskan transaction history. Di public function index view, itu mengambil data pembayaran milik user dan mengurutkan dari data terbaru ke lama menggunakan fungsi latest, dan mengambil semua data dari database menggunakan fungsi get. Return view itu fungsinya untuk mengirim data dari database ke halaman. Di public function transfer history view, itu menampilkan riwayat transfer semua transaksi. Itu kita mengambil transaksi dan data relasi transfer sekaligus menggunakan transaction with transfer, mengambil transaction date dari yang terbaru menggunakan latest transaction date, dan menggunakan get lagi untuk mengambil semua data. Return view itu mengirim semua data ke user view. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuat transfer baru menggunakan kode kita. Nah, untuk cara membuat transfer itu membutuhkan 3 hal, yaitu nama penerima, nominal, dan catatan. Pertama kita masukkan misalnya Jane Doe, nominalnya kita pilih 50.000 ya, dan catatannya adalah investasi. Nah, kita tinggal kirim payment, dan setelah ini akan ke redirect menunjukkan riwayat transfer yang sudah kita lakukan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait di login saya. Di login saya memakai ada fitur errors, jadi bisa mendeteksi error. Di sini ada account error, password error, dan login error. Lalu di sini adalah codingan saya yang berupa HTML. Di sini saya memasukkan judul kami yaitu login digital banking.
Lalu di sini kami memakai kontainer untuk langsung membuat semacam pemisah blok untuk isi formnya. Ada judulnya Digital Banking, Digeboy. Terus habis itu ada teks pendukungnya untuk menjadi bagian dari Digeboy. Nah, terus habis itu kami di sini juga ada teks ini untuk loginnya, itu ada secure access untuk login. Lalu di sini ada dia bisa melihat statusnya apakah sukses atau error. Lalu ini adalah memasukkan nokat atau email. Di sini kita input ya untuk masukinnya. Terus habis itu tipenya teks dan di sini ada nokatnya juga. Di sini sorry. Di sini ada masukkan password ya, tipenya password, makanya tadi passwordnya tidak terlihat karena tipenya adalah password. Lalu ini cuma teks yang berada di dalamnya untuk contoh apa yang dimasukkan adalah masukkan password. Dan di sini kita ada buat buttonnya untuk masuk dan juga ada buat button satu lagi untuk forget password. Ini lebih ke mengarahkan ke halaman lain. Lalu di sini saya akan memperlihatkan ini adalah dashboard PHP saya. Di sini ini adalah akun number dan logonya ya yang kami pakai. Terus di sini title-nya dashboard digital banking, temanya ada light atau dark ya. Di sini kalau misalkan light gitu kan, ini ada digital banking luas seperti sama aja, cuma beda warnanya saja. Ada dashboard transfer, status transfer, notice balance, account security. Ini mengambil dari page dari mereka ya, jadi langsung terkoneksi gitu ya. Di sini ada teksnya juga, aku sudah terverifikasi apa belum ya, ini OTP-nya. Terus ini cuma sebagai teks dukungannya doang sih untuk tampilannya. Lalu saya akan ke bagian CSS saya dulu. Di sini ada login. Ini adalah warna-warna yang saya pakai, ada di untuk HTML body, ada untuk di kontainernya yang tadi ya. Terus habis itu kontainernya juga login brand panel. Di sini untuk dashboardnya saya harusnya memakai lebih banyak. Ini untuk button ya, sidebarnya seperti yang tadi saya tunjukkan di video. Ini ada sidebar before, landmark, brand P, logout, sidecar dan lainnya. Ini JavaScript saja yang saya gunakan. Jadi yang mungkin tadi Anda lihat sekilas itu buttonnya sebelum dimasukkan passwordnya atau mungkin salah satunya tidak dimasukkan, buttonnya akan berpindah-pindah. Itu berada di sini kodenya karena ada fungsi untuk memindahkan bahwa keduanya harus input ya, password, nocard atau nomor emailnya gitu ya. Terus habis itu kalau misalkan equal sama gitu kan, dia baru akan buttonnya diam dan bisa dipencet gitu. Lalu ini dataset yang kami pakai berada di database. Saya taruh di sini, seeders. Di sini adalah datanya. Ini ada tes, ada email saya dan rekan-rekan saya termasuk nocard, password dan balance-nya. Lalu kami juga menaruh gambar logonya di sini ya. Ini logo kami ya yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Nah, di login ini kita perlu memasukkan nokato atau email. Di sini saya akan memasukkan email, yaitu email untas saya, yaitu charlie.nim saya ya. Lalu saya akan memasukkan password saya, yaitu charliepw. Nah, di bagian dashboard, di sini terlihat tertera ada saldo yang kami punya. Kita juga bisa merubah temanya, itu ada berada di bagian settings. Lalu ada security dan juga ada nomor rekening. Lalu ini tampilannya juga ada profile dari banking kami, ada fitur setting, notification, status transaksi, transaction history, account, security, dan balance. Ini semua tersambung ya, karena namanya dashboard itu kan pusatnya itu mainnya ke semua API gitu. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan security. Oke, baik, kita langsung aja ke kodenya. Aku melakukan transfer sama status. Jadi pertama kita transfer aja dulu. Bisa dilihat di sini kodenya ini function index, transfer all, view, terus create, untuk create transfernya, lihat receiver required, ini apa hasilnya, terus create-nya ini. Transaction ID for return redirect, public function ini ada. Habis itu kita ke apa lagi namanya, status control. Kita lihat simple status control, public function index, one user ID authentication, latest get, return view status up. Dan untuk modelnya ini status model, payment ID and status, return this belongs to be class payment ID, dan transfer send the receiver mode and description. Langsung aja kita masuk ke dia punya demo.
kalau kita terminal close this PHP artisan serve dan menunggu. Habis itu kita lanjut ke buka ini server, follow link, pindahkan saja. Aku akan masukkan akun aku, yaitu akun untar aku scu.untar.isi.anti dan password saya kita masuk. Oh ya, OTP 82637. Baik, kita sekarang udah masuk di dalam sini, di dalam dashboardnya. Sekarang aku akan coba di transfer. Jadi misalnya kita taruh nama penerima bunga aja ya, dengan nominal berapa, dan ini sebagai pembayaran dan kita kirim payment. Bisa dilihat ini payment success. Habis selesai di transfer, ini langsung pindah ke status. Bisa dilihat tersebut, ini satu transaksi tercatat seharga 2 juta. Di sini juga kita bisa taruh di sini, maksudnya di sini di status kita juga bisa buat payment yang lewat di situ. Misalnya contoh lagi itu Jonathan, misalnya ini 30.000 lah ya, dan pembayar invoice-nya itu misalnya something. Kita kirim payment, 30.000. Dan kalau balik dashboard bisa dilihat kalau uang kita itu menurun. Dan habis itu ada pengeluaran bulan ini dan total transaksinya waktu itu adalah 2 karena kita buat 2, dan juga muncul di pusat info notification. Bisa dilihat ini payment success. Habis itu ada juga di dashboard awal ini transfer terbaru, digital banking, ini reference 30.000, 2 juta, payment 2, dan itulah semuanya. Terima kasih. Itu aja kodenya dan demonya. Kalau masih ada, ini masih hanya demo saja. Itu aja. Terima kasih. Bye bye. Oke, langsung aja ke job desk aku. Yang pertama itu membuat setting, yang kedua itu membuat notifikasi. Kita langsung aja ke notifikasi controller. Di bagian notifikasi controller ini aku cantumin use-nya ada 3. Yang pertama itu notifikasi, yang kedua itu out, dan yang terakhir itu ada view. Nah, lalu ada kelas notification controller, ada public function juga. Ini view ya. Di bagian notifikasi itu untuk membuat notifikasi yang terkini atau yang terbaru. Lanjut kita ke setting controller.php. Ada beberapa use. Yang pertama itu ada setting, yang kedua itu ready response, yang ketiga itu request, lalu out, lalu view, dan yang terakhir itu rule. Nah, di bagian itu public function itu ini untuk tema kita yang sekarang. Nah, tema yang sekarang itu adalah light. Lalu public function ini lanjut ada validate, ini untuk memvalidasi kita mau ke light atau ke dark. Lanjut di bagian setting or create itu untuk update atau membuat baru. Jika sudah, hasilnya akan berhasil diubah. Lanjut aku ke notifikasi. Di dalam notifikasi ini aku ada beberapa. Yang pertama itu user, title, message, dan status. Lanjut di bagian setting itu aku ada user, case, sama value. Nah, di notification view ini aku ada beberapa seperti yang saya scroll ini.
Nah, seperti itu. Lanjut kita ke index view. Nah, ini ada beberapa kode di bagian index view-nya. Biar untuk mempercepat, aku langsung aja nanti ke demonya ya. Nah, ini untuk demonya. Nah, di dalam notifikasi ini tadi ada ya. Terus ada 2 di bagian atas juga. Kita kembali dulu. Yang kita buka notifikasi. Ini tuh kalau misalkan notifikasi yang berhasil ya, OTP ini. Oke. Ini tampilannya ya. Nah, di bagian setting ini kita bisa ubah mau warna terang atau gelap, tapi aku mau coba ya di bagian terang dulu, lalu simpan, dan bakal berubah jadi terang. Kita buka lagi. Nah, setting kali ini aku mau nyoba gelap. Dia akan otomatis berubah ya.